Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak kelas 1 yang Bu Guru sayangi, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, buka pelajaran kalian halaman 39. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan halaman 40. Kisah Nabi Muhammad diawali pada yang pertama tentang masa jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab mengalami masa jahiliyah. Jahiliyah artinya bodoh. Jadi, pada masa itu adalah masa kebodohan. Pada masa jahiliyah, bangsa Arab bertindak bodoh. Mereka menyembah berhala. Kehidupan pada masa jahiliyah sungguh menyesatkan. Mereka suka berjudi, minum minuman keras, dan saling membunuh. Pada masa jahiliyah, kaum perempuan dianggap sangat hina, sehingga mempunyai anak perempuan adalah hal yang memalukan. Di samping sikapnya yang bodoh, masyarakat jahiliyah juga mempunyai sifat yang baik, yaitu suka menghormati tamu, pemberani, dan memuliakan Ka'bah. Masyarakat jahiliyah juga ahli bersyair. Yang kedua adalah masa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad terjadi penyerangan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Dia menggunakan pasukan gajah, sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad lahir dari golongan suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang terpandang. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib adalah seorang penjaga Ka'bah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibu Nabi Muhammad bernama Aminah. Ayah Nabi Muhammad wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sehingga pada waktu Nabi dalam kandungan, dia sudah dalam keadaan yatim. Dilanjutkan masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu, ketika Nabi masih kecil, Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi diasuh oleh Halimah sampai berusia 4 tahun. Ketika Nabi berusia 6 tahun, Nabi diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibu Nabi Muhammad meninggal dunia di Abwa. Sehingga ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah dalam keadaan yatim piatu, tanpa ayah dan tanpa ibu.
Tidak lama setelah ibunya meninggal, Nabi diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nabi diasuh oleh Abdul Muthalib selama 2 tahun. Ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada usia 12 tahun, Nabi diajak Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Dalam perjalanan berdagang, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta Buhairah melihat tanda-tanda kerasulan pada diri Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah adalah seorang saudagar kaya raya dan terhormat. Pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Malam turunnya wahyu pertama ini dikenal dengan nama malam Nuzulul Quran. Turunnya wahyu itu berarti Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika Nabi berusia 40 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama di Gua Hira. Ketika Nabi menerima wahyu pertama, beliau sangat ketakutan. Kemudian Khadijah membawa Nabi ke rumah pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Ia adalah seorang ahli kitab Taurat dan Injil. Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul yang terakhir. Setelah wahyu pertama turun, ayat lain diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Nabi Muhammad mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq artinya jujur atau benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Itulah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mencontoh sifat-sifat terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah selalu jujur, amanah, menyampaikan dengan benar, fatonah atau cerdas. Sekian dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.